Perkenalkan, saya Dian Isnaendra Fasya dengan NIM 211311030 dengan rekan saya. Saya Dwi Wayuni dengan NIM 211311008 dan rekan saya. Saya Muhammad Rizal Firmanto dengan NIM 211311002. Kami dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan berkunjung pada salah satu apotek di Surabaya, yakni Apotek Kimia Farma Raya Darmo. Yuk simak pembahasan kami. And I think to myself, what a wonderful world. Saya sedang bersama Bapak Andi Iswantoro selaku Farmasi Manajer Apotek Kimia Farma 25 Darmo Pandegiling. Ya, sebelumnya makasih ya atas kehadiran teman-teman dari Bhayangkara Surabaya yang setia mewawancarai ya di KF25 Surabaya ya. Mari kita langsung tanyakan kepada Bapak Andi. Fasilitas apa saja yang terdapat di Apotek Kimia Farma Pandegiling ini, Pak? Ya, fasilitas yang ada di Kimia Farma 25 kita lebih memberikan kenyamanan terhadap pasien. Kenyamanan itu dalam arti pasien bisa duduk di sofa, ini tempat duduk pasien. Terus kemudian ada fasilitas AC, ada fasilitas musik, kenyamanan, suasana kenyamanan. Terus kemudian ada fasilitas pewangi. Nah, terus kemudian di sini juga ada fasilitas apoteker. Yang penting itu adalah fasilitas adanya apoteker di setiap shift, dari shift pagi, shift siang, shift malam. Itu ada apotekernya semua. Itu menjamin keamanan dan menjamin bahwa setiap pasien itu memberikan satu solusi untuk penyakit yang diderita oleh pasien. Seperti itu. Iya, terus kemudian fasilitas yang lain yaitu adanya delivery. Kita memberikan fasilitas 24 jam. Terus kemudian ada delivery service apabila ada dua opsi sih. Ada yang diantar baik online yang Gojek itu juga bisa juga. Kalau itu yang pengen urgent harus hari ini pakai itu, tapi kalau ada jam-jam tertentu kita ada delivery pengantaran obat ke rumah oleh pasien. Tapi memang bedanya itu tergantung jamnya, ngikutin kita jamnya. Kalau ngikutin pasiennya kita pakai online. Jadi jamnya itu aja jam 2 siang sama berangkat jam 5 sore. Kalau customer habis beli obat gitu kan ke kasir, itu wajib diberikan struk pembayaran. Iya, wajib. Iya. Kalau alat pencetak struknya itu ada kendala gitu, solusinya gimana, Pak? Iya, setiap pasien itu pasti kita nanyain nomor telepon. Kenapa kok kita nanyain nomor telepon? Itu langsung bisa mendapatkan database pelanggan. Atau kita bisa mengirimkan struk by WA. Kita sekarang sudah difasilitasi struk by WA. Bahkan transaksi lewat HP pun bisa dikirimkan langsung ke WA pasien yang bersangkutan. Dan sekarang paperless di mana di tempat SHBR pun nggak menerima print out kertas, karena kertas itu membuat pohon-pohon habis, terus membuat banyak pohon-pohon yang tumbang dan sebagainya, tidak ramah lingkungan. Nah, sehingga ramah lingkungan dalam artian penghijauan ya, mengurangi penghijauan. Makanya kita juga buka program untuk by WA, tapi tetap print out itu kita tanyakan ke pasien perlu print out atau perlu WA.
apakah segala jenis produk obat yang telah izin edar itu pasti ada di Kimia Farma ini? Itu kan memang syaratnya apotek harus ada izin edarnya, Mbak. Jadi kan ada yang di dalam peraturan Balai POM itu kan bisa dicek. Memang sih kita yang kesulitan melihat itu masa edarnya sudah habis. Itu yang pet suplemen itu yang kadang nakal ya, pet suplemen nakal masa izin edarnya itu sudah habis, waktunya diperbarui belum diperbarui. Tapi kita cek secara berkala masa edar dari pet suplemen tersebut yang masa izin edarnya habis. Berarti sering ya Pak terjadi kenakalan seperti itu? Ya, jadi ada beberapa dulu kasus itu Balai POM ngecek ke Kimia Farma. Jadi Balai POM itu tahu masa edarnya itu habisnya bulan berapa. Jadi kita diingatkan juga sama petugas Balai POM ini waktunya habis. Jadi kalaupun selalu itu kan nggak selalu kan, namanya izin edar kan tiap tahun kan. Suplemen yang ini ada masa izin edarnya 1 tahun. Apakah itu ada media untuk para customer kalau mau beri saran atau maksudnya media buat seperti pelayanannya kasih kurang bagus gitu, apakah ada medianya buat mengutarakan saran serta Ya ada kan medianya Kimia Farma Care. Kalau Care Center ada di 1500 255. Jadi kita mempunyai wadah untuk komplain itu di Kimia Farma Call Center. kadang ada pembeli obat yang susah buat ngucapin merek obatnya gitu loh Pak, kayak obat pusing yang namanya tidak familiar di kita para awam. Itu gimana responnya para pegawai ini? Ya kalau pasien kan memang ada dua macam, memberikan obatnya atau memberikan keluhan. Kalau memberikan keluhan berarti kan tanpa merek. Ya kita mesti mengutamakan produk Kimia Farma kan duluan. Terus kemudian yang kedua kita melalui asesmen pakai metode WWHM. WW siapa yang sakit, what sakitnya apa, holong berapa lama sakitnya, actionnya apa sebelumnya, action, M itu medication, kasihkan obatnya apa. Menurut tanggapan Bapak mengenai slogan pembeli adalah raja itu seperti apa? Gini ya, kalau semakin kelasnya semakin tinggi itu sopan santun semakin baik sih. Jadi pelanggan kita itu sebenarnya pelanggan yang loyal, pelanggan yang sudah tersegmen memang untuk kelas-kelas Kimia Farma itu memang dari harganya aja sudah beda ya sama yang biasa. Jadi jelas pembeli raja itu memang jelas kita utamakan, kita pelanggannya lebih sedikit daripada kelas yang apotek yang swasta. Yang swasta itu kan punya negara, ini punya negara, dan juga orang lihat mesti premium. Kenapa kok premium? Karena apotek kita ya BUMN, pelanggannya itu sudah orang-orang perusahaan BUMN yang kita kelola di sini gitu. Kebanyakan yang sudah sinergi itu antar BUMN, saya Pertamina, PLN, terus kemudian dari Mandiri Inhealth. Mandiri kan kita punya saham 10% juga di situ. Jadi Mandiri Inhealth juga providernya ngambil dari tempat kita untuk obatnya gitu. Jadi sudah punya segmen sendiri, kita nggak khawatir dari pelayanan, dan orangnya pun sudah lebih ramah daripada yang itu, karena mereka mengutamakan mengutamakan dari pelayanan.
Sudah Pak, seperti itu saja. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama.